Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang telah saya review dengan judul buku Perkenalan pada Sosiologi yang ditulis oleh Henry L. Tietzel. Henry L. Tietzel lahir di Shenyang, Cina dan dibesarkan di Finlandia. Ia menerima gelar sarjana dari Tempe Universitas dan gelar master dari Dr. Notre Dame. Ia mengajar di studi protokol di Universitas Hanwha. Usaha pertamanya dalam penerbitan buku ini terjadi ketika ia masih menjadi mahasiswa prasarjana di bidang sosiologi ketika ia menulis edisi keempat dari Balapan Hubungan Etis dengan Prottonbury. Keberhasilan buku ini menyebabkan keberagaman 10 edisi pengantar ke sosiologi. Tietzel telah menjadi profesor di Wigman-Sint-College di Amsterdam, Universitas Tufts, dan Universitas Negeri Maastricht. Dia terus mengajar sosiologi pengantar setiap tahun dan telah berperan dalam mendorong banyaknya mahasiswa untuk berperilaku penyimpangan serta ras etis profesional. Profesor etis ini telah aktif dalam membuat sosiologi dapat diakses oleh masyarakat umum dan menyelenggarakan program wawancara, penulis, dan notalis publik radio. Dia juga menulis kolom surat kabar mingguan yang disebut Masyarakat Hari Ini yang membahas berbagai topik dalam sosiologi. Tietzel membagi waktunya antara Boston dan New York City dengan istrinya di Linda, seorang penulis senior di sebuah majalah nasional. Keluarga Tietzel ini adalah orang tua bagi Melissa, seorang konsultan strategi bisnis, dan Ben, seorang profesor film. Dalam buku ini, yang pertama atau bab 1 yaitu menjelaskan tentang studi tentang masyarakat. Pertama yaitu bagaimana perspektif sosiologi. Sosiologi sebagai sudut pandang adalah studi sensitif pada masyarakat dan interaksi sosial. Sebagai sosiologi, tujuan utama kami adalah untuk memahami situasi sosial dan mencari pola berulang di dalam masyarakat. Kini tidak menggunakan fakta secara efektif untuk menciptakan talk show yang hidup dan menjual surat kabar atau mendukung satu titik pidana tertentu. Imajinasi sosiologi, meskipun kebanyakan orang menafsirkan kejadian sosiologi berdasarkan pengalaman individu mereka, sosiologi melangkah mundur dan melihat masyarakat lebih sebagai orang yang luar daripada terlibat secara pribadi yang mungkin biasanya peserta. Misalnya, kita berasumsi bahwa kebanyakan orang di Amerika Serikat menganggap sosiologi sains umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sebagai pengetahuan yang mengacu pada tubuh, pengetahuan yang diatur secara sistematis dan menunjukkan pengoperasian hukum secara umum. Yang kedua, menjelaskan tentang melakukan sosiologi atau metode penelitian. Proses penelitian. Perspektif sosiologi, kita tahu mendekati sebuah studi dan menarik kesimpulan atas dasar pengalaman dan persepsi pendirian diri. Untuk mendekati studi, bahwa ada dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menggambarkan secara rinci karakteristik dan kejadian khusus. Dan kedua, untuk mengusulkan dan menguji teori yang membantu kita memahami karakteristik dan kejadian ini. Tujuannya adalah pendekatan bebas ini untuk sosiologi, yaitu bagaimana pendekatan sosiologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Max Weber percaya bahwa ilmuwan sosial harus menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada daripada kesepakatan apa yang sebenarnya. Tujuannya adalah pendekatan sosiologi ini bebas. Namun semakin banyak sosiologi saat ini yang mengaku bahwa penelitian sepenuhnya bebas ini mungkin tidak dilakukan. Bab 2 yaitu menjelaskan tentang individu dalam masyarakat. Yang pertama yaitu tentang budaya. Kita akan mendefinisikan budaya sebagai semua hal yang dipelajari oleh manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, dan diketahui, dipercaya ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dalam menjalani kehidupan mereka dalam kelompok sosial,
tempat mereka berasal. Budaya pada dasarnya adalah cetak biru untuk hidup dalam masyarakat tertentu. Dalam pidato umum, orang sering menjuluk pada kata orang, yaitu orang yang berbudaya, sebagai seseorang yang memiliki minat atau apresiasi estetika yang sangat berkembang terhadap hal-hal yang baik. Yang kedua, tentang sosialisasi dan pengembangan. Menjadi orang atau bulodinan budaya. Setiap orang dilahirkan dengan seperangkat gen, unit materi biologis yang diwariskan, setengah diwaris dari ibu, setengah dari ayah. Tidak ada dua orang yang kecuali kembar identik yang memiliki gen yang sama persis. Gen terdiri dari dua zat kimia yang rumit, yang satu set lengkap dan ditemukan di setiap sel tubuh. Bagaimana teori pembangunan? Di antara para cenderawatan yang telah menemukan teori-teori pembangunan, Chandres Holton Core menjoloki karena kontribusi yang membuat terhadap cara sosiologi saat ini berpikir tentang sosialisasi. Yang berikut tentang interaksi sosial, memahami solidaritas interaksi. Weizsäcker adalah salah satu sosiologi pertama yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam studi sosiologi. Dia berpendapat bahwa tujuan utama sosiologi adalah untuk menjelaskan apa yang disebut dengan tindakan sosial, sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk apapun yang dilakukan orang secara sadar karena orang lain. Jenis-jenis dari interaksi sosial ini adalah ketika dua individu berada dan dihadapkan satu sama lain, mereka pasti saling mempengaruhi. Mereka mungkin melakukan dengan sengaja, seperti ketika satu orang meminta uang receh kepada orang lain, dan mereka mungkin melakukan secara tidak sengaja, tetapi ketika dua orang melayan menuju sisi lift yang berlawanan. Kelompok sosial terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan identitas, perasaan, persatuan, dan tujuan bersama tertentu, serta norma bersama. Yang keenam, tentang kelompok dan organisasi sosial. Sosiologi membedakan antara kelompok primer yang melibatkan keintiman, informalitas, dan investasi emosional satu sama lain, dan kelompok sekunder yang memiliki tujuan khusus, organisasi formal, dan lebih sedikit keintiman. Fungsi dengan baik semua kelompok harus menentukan batasan mereka, memilih pemimpin, membuat sebuah keputusan, menetapkan tujuan, menetapkan tugas, dan mengontrol perilaku setiap anggota. Kelompok refleksi adalah kelompok atau kategori sosial yang digunakan individu untuk membantu mendefinisikan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai untuk memandu sebuah perilaku. Yang ketujuh, tentang perilaku penyimpangan dan kontrol sosial. Norma atau nilai budaya membentuk kode moral, seperti simbolik yang dengan perilaku dipandang benar atau salah, baik atau buruk di dalamnya. Budaya atau perilaku moral sesuai dengan norma-norma kelompok di mana terjadinya. Perilaku penyimpangan gagal penyesuaian diri dengan norma kelompok. Perilaku kriminal dan penyimpangan telah ditemukan di sepanjang sejarah. Cendekiawan telah mengajukan berbagai teori biologi, serta seperti yang dikemukakan oleh Lomros, menekankan pentingnya fakta keturunan dan menghasilkan penyimpangan. Penjelasan fisiologi menekankan faktor kognitif atau emosional dalam individu sebagai penyebab penyimpangan. Yang ketiga atau bab 3, ketimpangan sosial. Yang pertama adalah menjelaskan tentang kelas sosial di Amerika Serikat. Terlepas dari cerita-cita politik Amerika tentang kesetaraan dasar semua warga negara dan kurangnya pangkat pada gelar yang diwaris, Amerika Serikat tetap memilih kelas, struktur yang dicirikan keyakinan dan kemiskinan yang ekstrem. Sertifikasi sosial telah menunjukkan bahwa kelas sosial mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, orang kelas bawah lebih sering sakit dan memiliki tingkat kematian bayi yang lebih tinggi, harapan hidup yang lebih pendek, dan keluarga yang lebih besar.
Orang miskin lebih mungkin ditangkap, didakwa melakukan kejahatan, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara yang mungkin akan mendapatkan hukuman penjara yang lama daripada penjabat kelas menengah atas. Yang kesembilan, dalam bab 3 ini menjelaskan tentang sertifikasi global. Sertifikasi sosial dapat terjadi dalam dua cara. Orang yang dapat ditugaskan untuk peran sosial menggunakan sebagian dasar untuk penugasan status dan dianggap berasal dan berkarakteristik mudah didivisikan seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, atau warna kulit yang tidak dapat mereka kendalikan. Ini akan menghasilkan kasta dan sistem sertifikasi. Dalam bab 3 ini juga menjelaskan tentang minoritas ras dan etis. Ras mengacu pada kategori yang didefinisikan serupa karena sejumlah karakteristik fisik dan karakteristik rasial dipilih secara sewenang-wenang agar sesuai dengan tujuan pemberi label. Ras secara historis telah didefinisikan menurut kriteria genetik, hukum, dan sosial, masing-masing dengan masalahnya sendiri. Yang ke-11 tentang verifikasi gender. Sosiologi membedakan antara seks dan gender. Seks mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita. Jenis kelamin mengacu pada atribut sosial, fisiologi, dan budaya maskulinitas dan femininitas yang didasarkan pada perbedaan biologi. Ide-ide tentang maskulinitas dan feminitas diturunkan secara budaya dan merupakan faktor penting dalam status yang dianggap berasal dari gender yang dipelajari oleh proses sosialisasi. Dengan demikian merupakan status yang dapat dicapai. Yang keempat tentang institusi. Dalam institusi ini yang pertama menjelaskan tentang pemikiran dan pengaturan keluarga alternatif. Sebuah rumah tangga terdiri dari orang-orang yang berbagai ruang lingkup yang sama. Sosiologi umumnya setuju bahwa beberapa bentuk keluarga ditemukan di setiap masyarakat manusia yang dikenal dan melayani beberapa fungsi penting yang mengatur perilaku seksual. Pada produksi, pengorganisasian produksi dan konsumen, sosialisasi anak dan pengetahuan, dan perlindungan dan pengembangan pada status sosial. Yang kedua menjelaskan tentang agama. Agama adalah sistem kepercayaan, praktik, nilai-nilai filosofis yang dimiliki oleh orang ataupun sekelompok orang yang mendefinisikan yang sakral, membantu menjelaskan kehidupan, dan menawarkan keselamatan dari masalah eksistensi manusia. Agama merupakan salah satu lembaga masyarakat yang paling penting. Yang ketiga tentang pendidikan. Orang Amerika percaya alasan paling umum untuk mendapatkan pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sosiologi fungsional menyarankan pendidikan juga terdiri dari kegiatan yang fungsional untuk masyarakat secara keseluruhan. Salah satu fungsi manifest pendidikan adalah sosialisasi. Fungsi lain adalah pendidikan adalah transmisi budaya, di mana sebagai besar pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang berikutnya yaitu sistem politik dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat hukum, apa yang didasarkan pada suatu yang disahkan bergantung pada kategori mana yang memiliki kekuasaan. Politik adalah proses di mana kekuasaan didistribusikan pada keputusan yang dibuat. Yang kelima adalah menjelaskan tentang perubahan sosial dan isu sosial. Dalam bab 5 ini, yang pertama akan menjelaskan tentang penduduk dan masalah perkotaan. Yang berikut yaitu tentang kesehatan dan penemuan. Masalah kedokteran dan perawat kesehatan terkait dengan kebiasaan sosial dan budaya dan mencerminkan masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Yang berikut menjelaskan tentang perilaku kolektif dan pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial terdiri dari setiap modifikasi dalam organisasi sosial di suatu masyarakat, di salah satu lembaga sosial ataupun peran sosialnya. Baik, sekian saja dari saya ucapkan terima kasih.